Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada 30-an orang lagi, saya tinggal ya, apa ya. Oke, pada sore hari ini kita akan membahas materi kimia dasar, betul ya, dengan subtema kromatografi gitu. Jadi kalau kalian lihat di kontrak, memang kromatografi ini kita butuh 2 pertemuan gitu. Bisa sih dibikin 1 pertemuan, gitu, tapi nanti kalian muntah. Jadi kita pelan-pelan aja belajarnya. Karena materi yang akan dibahas lumayan banyak gitu. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua? Sudah. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke, saya mulai ya. Jadi materi untuk sore hari ini adalah kromatografi gitu. Jadi untuk part pertama, saya hanya akan menjelaskan kromatografi itu apa, fungsinya untuk apa, lalu tekniknya ada apa saja, prinsip-prinsip yang digunakan bagaimana, gitu ya. Lalu prosesnya itu seperti apa, gitu. Itu dulu, dan jenis-jenisnya. Karena jenisnya banyak sekali, maka nanti untuk pertemuan selanjutnya baru saya akan membahas jenis-jenis tersebut gitu. Jadi saya cuma akan sampai menyebutkan jenisnya ada apa saja. Nah, di pertemuan selanjutnya baru saya akan membahas bagaimana detail dari setiap jenis kromatografinya. Mulai, sekarang pendahuluan dulu. Nah, kenapa kromatografi itu banyak digunakan gitu? Karena yang pertama alasannya adalah bahwa analisis komponen penyusun bahan pangan itu penting ya, dan tidak hanya mencakup makronutrien gitu. Kalau dulu mungkin orang cuma kenalnya butuh analisis karbohidrat, protein, lemak gitu ya, itu makronutrien. Tapi saat ini mungkin kalau teman-teman suka baca artikel penelitian itu tidak hanya sekedar analisis kandungan energi, karbohidrat, protein, tapi sudah sampai yang advance itu ya, yang sampai orang-orang Eropa atau Amerika teliti itu sudah sampai ke part antioksidan, kandungan flavonoidnya, gitu ya, dimana itu senyawa-senyawa yang jumlahnya kecil sekali, gitu, sedikit sekali, tapi ada, gitu, dan dia punya manfaat kesehatan yang luar biasa. Nah, selain itu, kenapa ada kromatografi? Yang kedua adalah karena analisis konvensional atau yang jadul-jadul itu prosesnya lama, tenaga yang dibutuhkan besar, seringkali tidak akurat, lalu juga tidak dapat mendeteksi pada kadar-kadar yang sedikit atau yang rendah. Gitu. Nah, sampai hari ini teknik kromatografi itu terus berkembang dengan hasil yang akurasinya cukup tinggi gitu. Jadi sampai hari ini kromatografi itu masih digunakan. Dari yang paling jadul itu masih pakai
sejenis kertas gitu ya yang dicelupkan ke sebuah larutan, sampai sekarang sudah ada alat-alat dan mesin-mesin yang luar biasa canggih. Nah, sekarang kita ke definisinya apa sih gitu. Definisi kromatografi itu asalnya dari bahasa Yunani, dari kata kromato yang artinya warna dan grafe yang artinya dasarnya adalah pemisahan. Jadi pemisahan apa? Pemisahan senyawa gitu. Kalau nanti di kromatografi biasanya sampelnya berupa ekstrak. Mungkin kalau teman-teman pernah baca judul artikel ekstrak buah naga, ekstrak daun jambu biji gitu ya. Dan ekstrak-ekstrak lainnya gitu. Nah, dasar pemisahan ini terjadi perbedaan dalam kromatografi nanti terjadi perbedaan kecepatan migrasi atau gerakan dari komponen senyawa-senyawa yang dibawa oleh fase gerak dan ditahan secara selektif oleh fase diam. Nah, salah satu kuncian gitu ya atau kata kunci ketika kita ngomongin kromatografi itu ada fase gerak dan ada fase diam. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu yang namanya fase gerak, fase diam, nah itu pasti lagi ngomongin kromatografi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi memisahkan senyawa-senyawa dengan waktu yang singkat, nggak butuh waktu lama, sudah bisa memisahkan senyawa. Nah, ini gambaran garis besarnya. Jadi misalkan, biasanya kan ekstrak yang digunakan, atau di sini kita bilang mixture. Di dalamnya sebuah ekstrak itu pasti terkandung berbagai macam komponen gitu ya yang masih tercampur. Nah, kromatografi ini ditugaskan untuk memisahkan komponen-komponen tersebut yang terjadinya masih tercampur dalam sebuah ekstrak gitu ya. Nanti, nah ini dipisahkan, caranya ada macam-macam. Nanti akan saya sebutkan caranya apa aja. Sehingga nanti tujuannya adalah sampai komponennya akan berkelompok-berkelompok seperti ini. Nah, komponen yang berkelompok-kelompok ini nanti buat apa? Bisa dianalis, bisa diidentifikasi, bisa juga dipurify, gitu. Tergantung nanti tujuannya macam-macam. Misalkan mau menganalisis atau mengidentifikasi senyawa flavonoid gitu ya pada buah naga. Yang dipakai tidak lagi irisan buah naganya, tapi harus ekstrak buah naganya. Sehingga kamu bisa sampai mendapat detail terkecil dari kandungan suatu bahan. Nah, ini tujuannya. Apakah mau analitik atau apakah mau preparatif gitu? Kalau analitik dia menentukan komposisi kimia dari suatu sampel. Ya kalau di makanan ya tadi analitik kimia, komponen-komponen kimia apa nih gitu. Ya kandungan gizi kan termasuk dalam suatu jenis komposisi kimia ya gitu. Tapi yang kalau kromatografi ini kita spesifikasinya adalah ke senyawa-senyawa yang jumlahnya kecil tapi ada. Atau tujuannya lagi apakah preparatif? Nah, kalau preparatif itu memurnikan dan mengisolasi salah satu komponen dari sampel. Gitu. Misalkan saya mau ambil flavonoid dari temulawak. Gitu. Nah, nanti hasilnya masih mau saya eksplor lagi. Gitu. Nah, itu bisa masuk ke tujuan preparatif. Nah, keuntungannya apa? Kita pakai kromatografi ini. Yang pertama, gitu. Kalau misalkan tadi saya bertujuan untuk menganalisis kadar flavonoid gitu ya, yang jumlahnya sangat kecil. Nah, itu untungnya di situ. Karena kalau pakai analisis yang lain belum tentu bisa, belum tentu hasilnya akurat. Gitu. Sedangkan kalau pakai kromatografi pasti menghasilkan atau apa yang saya cari pasti saya dapatkan. Jadi keuntungan pertamanya yaitu memisahkan sampel yang sangat kecil, gitu ya. Entah ukurannya semi mikro atau mikro. Nah, yang kedua, karena yang kecil aja bisa, apalagi yang besar, memisahkan molekul-molekul besar seperti polimer. Ya. Lalu yang ketiga, memisahkan senyawa-senyawa organik multikomponen atau kompleks. Nah, keuntungan selanjutnya ini nih yang selalu dicari sama orang-orang. Dia butuh waktunya lebih singkat, harganya lebih murah, dan sederhana. Nah, yang terakhir, keuntungannya adalah dapat memisahkan senyawa-senyawa yang tidak stabil, yang mungkin mudah rusak karena suhu, mungkin mudah rusak karena paparan sinar matahari, paparan udara, dan lain sebagainya. Oke. Nah, prinsip dasarnya bagaimana? Nah, ini kita ketemu lagi nih fase diam dan fase gerak. Jadi semua metode kromatografi yang macamnya ada buahnya itu
dia menggunakan satu fase statis atau kita sebutnya fase diam, atau ada juga yang menyebut dalam bahasa Inggris stationary phase, dan juga satu fase mobile. Mobile itu bergerak ya, fase gerak atau mobile phase gitu ya. Nah, metode kromatografi ini akan melibatkan beberapa fenomena. Apa aja? Ada absorpsi, ada partisi, ada pertukaran ion, dan juga ada eksklusi molekul. Nah, ini baru prinsip dasarnya. Jadi intinya dalam semua jenis metode kromatografi, itu dia pasti akan melalui fase diam dan fase gerak. Oke. Nah, ketika nanti kita belajar kromatografi, itu kita akan menemukan beberapa istilah penting yang akan selalu disebutkan. Yang pertama terkait polaritas, yang kedua terkait partisi, lalu yang ketiga ada absorpsi, dan yang keempat ada jenis fase, yaitu si diam dan fase gerak. Nah, ini kita bahas satu persatu. Apa itu polaritas, apa itu partisi, apa itu absorpsi, dan jenis-jenis fase ini. Yang pertama kita ngomongin polaritas, ya. Nah, polaritas ini menunjukkan adanya pemisahan kutub muatan positif dan negatif dari suatu molekul sebagai akibat terbentuknya konfigurasi tertentu dari atom-atom penyusunnya. Nah, molekul tersebut dapat tertarik oleh molekul lain yang mempunyai polaritas yang sama. Nah, tingkat pemisahan dari molekul-molekul tersebut menentukan polaritas dan daya tariknya. Nah, polaritas ini ya dalam kromatografi, polaritas itu digunakan sebagai apa? Sebagai petunjuk sifat. Entah sifatnya si pelarut, entah sifatnya si absorben, atau sifat zat yang mau dipisahkan. Di mana prinsip dari polaritas itu adalah like dissolves like. Di mana pelarut polar itu cenderung melarutkan larutan polar. Lalu adsorben polar cenderung mengabsorpsi larutan polar. Jadi dia dia akan menarik, dia akan mendekati saling tarik menarik pada sifat atau dengan polaritas yang sama. Kebalikan sifatnya magnet. Kalau magnet itu kan tarik menarik kalau mereka berbeda ya. Nah, kalau polaritas itu kalau sifatnya sama langsung tuh ditarik, dijadikan grup gitu bahasanya. Nah, yang kedua itu partisi dan absorpsi gitu. Partisi dan absorpsi ini adalah pemisahan dengan proses partisi dan absorpsi dipengaruhi oleh perbedaan polaritas larutan yang dipisahkan. Jadi polaritas merupakan faktor yang menentukan daya larut dan absorpsi larutan tersebut. Nah, jadi di partisi ini proses partisi itu bergantung atau tergantung dari daya larut dalam dua macam cairan yang nanti kita gunakan dalam kromatografi. Di mana partisi itu akan peka terhadap perbedaan berat molekul cairan, lalu zat yang terdiri dari satu seri deret homolog paling baik dipisahkan dengan kromatografi partisi. Nah, salah satu jenis kromatografi. Contohnya apa? Contohnya saya mau melakukan pemisahan berbagai jenis asam amino, asam lemak, gula, dan lain sebagainya. Kayak misalkan dalam satu bahan makanan, contoh saja daging, itu kan pasti asam aminonya nggak cuma satu ya. Nah, pasti asam amino macam-macam. Lalu saya pengen cek cysteinnya berapa, misalkan. Nah, kalau protein aja kan, nah itu kan versi makronya ya, gitu. Nah, saya pengen cek kalau cysteinnya berapa, leucinnya berapa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada absorpsi. Gitu. Ya, kalau absorpsi itu kan peka terhadap bentuk stereonomi dari larutan yang dipisahkan. Gitu. Nah, banyaknya larutan yang dapat diabsorpsi pada permukaan adsorben itu tergantung dari konfigurasi larutan. Nah, kemampuan untuk diabsorpsi menentukan kemudahan larutan untuk dipisahkan dengan kromatografi absorpsi. Jadi ini ngomongin kemudahan larutan untuk dipisahkan. Nah, absorpsi ini cocok untuk memisahkan campuran larutan yang serupa, tetapi mempunyai perbedaan bentuk stereometrik. Oke, nah sekarang kita ngomongin si fase diam dan fase gerak, gitu ya. Nah, fase diam ini apa sih? Fase diam ini adalah fase di mana pemisahan material terjadi. Dia itu bisa berupa padatan, bisa berupa
gel, bisa juga berupa cairan. Nah, fase diam ini juga punya nama lain, gitu ya. Ada yang nyebutnya matrix, ada yang nyebutnya resin, ada yang nyebutnya beads. Untuk fase gerak ini didefinisikan sebagai pelarut yang mengangkut sampel. Dia biasanya berupa cairan, tetapi bisa juga berupa gas. Nah, sedangkan kalau si padatan itu tidak bisa menjadi fase gerak karena dia molekulnya sudah padat. Nah, fase gerak ini disebut juga eluting buffer. Oke, jadi ingat-ingat ya, dalam kromatografi itu ada fase diam, ada fase gerak, lalu kita ngomongin partisi, kita ngomongin adsorpsi, kita ngomongin polaritas, gitu. Ntar akan kepake di setiap jenis-jenis kromatografi. Mbak Imtias, tolong di-mute ya, kresek-kresek nih. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Oke, nah ketika kita ngomongin senyawa itu berarti kan temennya ada si molekul ya, gitu. Nah, gimana nih kecenderungannya atau bagaimana nih molekul pada proses kromatografi gitu. Nah, molekul ini dia bisa larut dalam cairan yang nanti digunakan dalam metode kromatografi. Bisa juga dia melekat pada permukaan padatan gitu ya. Nah, bisa juga dia bereaksi secara kimia, tergantung nanti jenis kromatografi apa yang mau kita gunakan. Nah, ini ada gambaran tipe-tipe kromatografi yang banyak banget tadi yang saya ceritakan. Mulai dari yang konvensional, yang cara lama, sampai yang sudah pakai mesin yang udah kayak serupa mesin fotokopian, mesin infus, dan lain sebagainya. Ini kayak mesin apa ya? Saking sudah semakin canggihnya ya. Kok dulu mungkin pakai cara-cara Oke. Nah, sekarang kita mulai bahas jenis-jenis atau tipe-tipe metode kromatografi. Yang pertama, berdasarkan asas proses pemisahan, gitu ya. Nanti kan udah sempat saya mention ya terkait absorpsi, partisi, gitu ya. Nah, berdasarkan asas proses pemisahannya, kromatografi dibagi menjadi 4. Ada absorpsi, ada partisi, ada filtrasi, dan ada suhu kritis. Nah, sekarang kita bahas dulu si absorpsi. Oke, thank you. Nah, si absorpsi ini adalah pemisahan, tapi pemisahannya tergantung pada perbedaan polaritas molekul, gitu ya. Di mana yang menjadi fase diamnya itu adalah zat yang padat, sedangkan yang menjadi fase geraknya itu bisa yang sifatnya cair atau gas. Contohnya apa? Contohnya adalah kromatografi kolom konvensional. Ada lagi kromatografi penukar ion. Ada juga kromatografi gas padat. Ada juga kromatografi cair kinerja tinggi atau singkatannya KCKT. Atau kalau lebih sering disebutnya itu adalah HPLC. Kalau yang HPLC. Nah, selanjutnya itu ada partisi. Partisi ini pemisahannya tergantung pada perbedaan koefisien distribusi, di mana yang menjadi fase diam adalah zat cair, sedangkan yang menjadi fase geraknya itu juga cair. Contohnya apa? Contohnya ada kromatografi kolom, ada kromatografi kertas, ada kromatografi lapis tipis, kromatografi gas cair, dan juga kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, HPLC ini memang bisa dipakai di beberapa proses pemisahan. Gitu. Mungkin teman-teman sedikit, tadi pertama, mungkin kalau lagi sekarang kan saya masih menceritakan garis besarnya ya, cuman garis besarnya tadi, ingat-ingat yang tadi gambar sebuah larutan, mixture tadi yang mau kita mau kita pisahkan antar satu senyawa dengan senyawa lainnya sehingga mereka berkelompok sesuai dengan sifatnya gitu. Nah,
Terus lanjut lagi kita ke filtrasi. Nah, kalau filtrasi ini pemisahannya tergantung pada perbedaan struktur dan ukuran molekul. Nah, yang terakhir itu ada suhu kritis. Suhu kritis ini adalah pengembangan kromatografi gas gitu ya, dan juga si HPLC atau KCKT, dan yang menjadi fase geraknya adalah CO2 yang super kritis gitu. Makanya namanya suhu kritis. Nah, nanti yang kita pelajari tidak semuanya, tapi paling tidak kalian tahu jenis apa saja yang ada pada metode kromatografi. Siapa tahu nanti kalian mau penelitian gitu ya, terus kalian butuh menggunakan metode kromatografi. Nah, ini pilihannya ada banyak sekali. Oke. Nah, kalau sekarang kita akan membahas kromatografi, jenisnya kromatografi berdasarkan fase gerak dan fase diam, gitu ya. Nah, pada kromatografi cair ini, gitu, berarti dia itu pakainya zat cair, gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ada yang kromatografi kolom, ada juga yang high performance HPLC tadi, lalu juga ada thin layer itu yang lapis tipis tadi. Gitu. Sedangkan kalau kromatografi gas itu ada gas sama padat, lalu ada gas dan cairan yang menjadi fase gerak fase diamnya. Oke, nah pada fase diam tadi kan sudah saya sebutkan ya jenis-jenis kromatografinya. Nah ini materialnya. Kalau kromatografi kertas itu bisa pakai kertas filter, bisa pakai selulosa. Lalu kalau kromatografi lapis tipis itu ada bisa pakai silika gel, bisa pakai alumina, bisa juga pakai poliamide. Lalu di kromatografi gas itu bisa pakai squalene, magnesium, karbowax. Gitu. Sedangkan pada kromatografi cair kinerja tinggi bisa pakai C8, pakai liposol, pakai silikon gitu. Nah, yang besok kita pelajari ini enggak semuanya Mbak Mas gitu. Kita akan yang nanti di pertemuan selanjutnya saya hanya akan membahas jenis-jenis kromatografi yang paling sering digunakan pada analisis kandungan gizi atau senyawa gizi. Nah, selanjutnya kita bahas si fase gerak. Nah, dengan jenis kromatografi yang sama, gitu ya. Nah, kalau tadi di fase diam itu kita pakainya materialnya, nah sekarang ini solventnya atau si larutannya pakai apa gitu. Kalau kromatografi kertas itu pakai alkohol. Kalau kromatografi lapis tipis itu bisa pakai heksan, pakai ether petroleum atau pakai alkohol. Nah, kalau kromatografi gas ya itu bisa pakai helium, AR, N2 dan lain sebagainya. Lalu di kromatografi cair kinerja tinggi ini bisa pakai heksan, bisa pakai karbon tetraklorida, pakai etanol, pakai metanol. Terus, nah sekarang berdasarkan teknik kerjanya. Nah, ini besok insya Allah yang akan kita bahas gitu, karena ini yang lumayan sering digunakan di gizi. Gitu. Yang pertama ada kromatografi kertas, lalu selanjutnya ada kromatografi kolom, terus ada kromatografi lapis tipis, lalu ada kromatografi gas, dan ada kromatografi cair kinerja tinggi atau sering kita sebut HPLC. Nah, biasanya HPLC ini adalah salah satu metode yang lumayan advance gitu. Jadi mungkin untuk beberapa penelitian yang butuh kecanggihan, nah itu pakainya si HPLC itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini kira-kira kromatografi itu cara kerjanya gimana sih kalau tak lakukan, kalau aku praktikum itu gimana sih gitu ya. Jadi saya pakai apa ya, contohnya misal nih ya, yang kromatografi kertas, itu yang cukup konvensional gitu ya. Saya ibaratkan saya punya satu lembar tisu, ya. Saya punya satu lembar tisu. Nah, satu lembar tisu ini akan menjadi fase diam saya, karena dia zat padat kan, tisu itu kan padat ya, maka dia menjadi fase diam. Lalu pada area tisu tersebut itu saya kasih spidol, saya totol gitu pakai spidol, sehingga tinta spidol kan ada yang di tisu itu kan gitu. Nah, maka si spidol yang saya totolin itu ibarat kata adalah
sampel yang mau saya teliti. Gitu. Nah, sekarang tisunya sudah ada totolannya. Setelah itu, tisu tersebut, ya, oke, thank you. Nah, setelah itu, tisu tersebut yang sudah ada totolan spidolnya itu, Mbak, Mas, saya masukkan ke gelas yang berisi air. Tapi, totolan spidol itu nggak boleh sampai kena airnya. Jadi yang kena air itu hanya bagian ujungnya tisu. Lalu nanti si totolan spidol jangan sampai kena airnya. Gitu. Logikanya, ketika kita memasukkan entah kertas, entah tisu ke dalam sebuah gelas atau kena air gitu ya, itu kan pasti airnya kayak gerak gitu kan, kayak merambat gitu kan. Nah, itu juga yang terjadi ketika kromatografi. Tapi nanti dengan bukan pakai tisu, bukan pakai kertas HVS ya, itu ntar ada alat-alat dan bahannya gitu. Ini kita pakai perumpamaan dulu biar kamu ada bayangan. Nah, nanti ketika si cairan itu merambat ke tisu, si totolan spidolnya itu pasti dia juga akan ikut merambat. Sehingga kayak bikin kayak blobor gitu loh, kayak spidol blobor, tahu ya? Mungkin ntar kalau teman-teman masih penasaran boleh diuji di rumah, ambil tisu, kasih spidol, dititikin, terus dicelupin ke air sebentar, itu pasti nanti dari titik atau totolan spidol tadi dia akan merambatkan tinta juga. Nah, itu adalah cara kerjanya si kromatografi yang kertas yang konvensional. Nanti lama-lama setelah kamu rambatan cairan tadi akan berhenti. Itu juga nanti kamu berhenti melakukan kromatografi, nanti ada pengukurnya, ada semacam penggaris untuk mengukur hasil rambatan itu tadi. Nah, itulah cara kerja konvensionalnya si kromatografi, Mas, Mbak. Ada bayangan ya? Walaupun namanya terlihat kok iki opo, rak tau krungu gitu mungkin ya gitu. Nah, teknik simpelnya begitu. Cuma nanti ketika kita melakukan dalam analisis gizi itu saya contohkan misalkan kertasnya itu nanti adalah sebuah plate gitu. Ada kayak lempengan gitu, nggak kayak tisu, kayak lempengan gitu. Tapi lempengannya nanti akan bisa jadi dikasih gipsum. Tahu gipsum ya? Pernah dengar ya gipsum gitu. Nanti akan ditempelin gipsum begitu. Lalu nanti itu tadi yang saya ibaratkan sebagai tisu. Nah, lempengan gipsumnya itu biasanya ukurannya adalah panjangnya 10 cm, lebarnya mungkin cuma 2 atau 3 cm. Lalu dalam lempengan atau plate tadi yang sudah dikasih gipsum, saya kasih sampel. Misalkan saya sampelnya adalah ekstrak buah naga. Saya mau ngecek antioksidan pada buah naga gitu ya. Nah, buah naga tadi itu kan harus saya mix dulu ya, harus saya blender dulu gitu. Setelah saya blender, saya bikin ekstraknya. Lalu ekstraknya saya ambil pakai pipa kapiler yang kecil banget itu, yang seukuran kayak ballpoint, dalemannya ballpoint itu yang isinya tinta itu. Nah, pipa kapiler itu segitu. Nah, saya ambil sampelnya segitu. Jadi di kromatografi itu salah satu benefitnya kita nggak perlu sampel banyak-banyak, seuprit aja tuh bisa buat dicek gitu. Nah, misalkan saya mau ngeceknya ekstrak buah naga, ya saya ambil aja tuh pakai pipa kapiler, disedot truk gitu dikit aja. Nah, lalu dari pipa kapiler, nah itu saya pindahkan nih ke plate tadi yang sudah ada gipsumnya. Saya pindahkan si sampel gitu ya, saya taruh gitu. Nah, yang menjadi tricky ketika kita melakukan si kromatografi yang kertas itu yang ketika masukin sampelnya ini. Jadi ada cara khusus dengan artian tidak boleh terlalu banyak sampelnya karena seperti spidol, misalkan tintanya terlalu banyak hasilnya malah blobor, malah nggak ketahuan hasilnya berapa gitu. Nah, jadi yang menjadi kuncian saat kita melakukan kromatografi yang kertas itu ketika menaruh sampelnya dalam plate, nah itu ada jumlah yang tidak boleh terlalu sedikit, tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit nggak kebaca, kalau terlalu banyak juga nanti hasilnya bisa nggak kebaca. Nah itu kurang lebih gambaran dari si kromatografi. Ini baru kromatografi kertas, dan itu saya masih ngasih gambaran umumnya.
saya belum ngasih tahu bagaimana proses dari awalnya, bahannya apa aja, alatnya apa aja, dan lain sebagainya. Gitu. Makanya saya tidak berani satu pertemuan selesai. Nah, jadi besok yang kita bahas ada 5 ini. Ada kromatografi kertas, kolom, lapis tipis, ada gas, lalu yang cair kinerja tinggi. Oke, semoga tidak bikin muntah ya penjelasan saya barusan, karena terlihat, mungkin namanya terlihat asing gitu, tapi tidak tidak sesusah itu kok sebenarnya. Apalagi kalau nanti udah belajar pakai alat-alat yang canggih-canggih itu kan tinggal pencet-pencet aja sebenarnya. Oke, nah ini tadi ketika yang jenis-jenis kromatografi tadi saya jadikan dalam satu diagram gitu ya, gitu. Nah ini nih berdasarkan mekanisme pemisahan, berdasarkan fase gerak, berdasarkan fase diam, dibagi, lalu juga ada berdasarkan cara mengalirkan fase geraknya. Tuh ada banyak banget. Gitu. Nah, bagaimana nih? Tadi kan kromatografi itu kan ada banyak banget ya, gitu. Nah, bagaimana cara memilih jenis kromatografi? Misalkan nanti teman-teman mau penelitian terkait analisis senyawa apa gitu ya. Nah, pilihnya yang mana nih? Gitu. Nah, tergantung. Ada 3 hal yang harus diperhatikan gitu. Pertama, terkait kemudahan pelaksanaan dari segi alat, dari segi biaya itu harus diperhatikan. Tuh. Lalu yang kedua, tujuan pemisahannya apa? Apakah untuk preparatif? Apakah untuk analitik? Tadi sudah saya bahas ya, preparatif dan analitik di slide-slide yang depan-depan. Gitu. Lalu yang ketiga, bentuk senyawa apa yang mau dipisahkan? Bentuk senyawa dipisahkan yang bagaimana? Apakah bentuk stereometri, apakah volatilitas, apakah derivatisasi, dan lain-lain gitu ya. Karena bentuk senyawa yang berbeda, nah itu akan menentukan juga kira-kira jenis kromatografi apa nih yang cocok gitu. Jadi tidak bisa cap-cip-cup. Aku mau pakai HPLC, aku mau pakai yang kolom, aku mau pakai yang lapis tipis aja, gitu. Tidak hanya modal kepengin aja ya gitu. Harus memperhatikan ketiga hal ini. Oke, nah jadi kurang lebih itu pengantar untuk kromatografi gitu. Nah, untuk bayangan teman-teman lagi nih, kenapa sih kromatografinya sampai harus 2 pertemuan ya gitu dibandingkan pertemuan-pertemuan yang lainnya yang 1 kali ketemu selesai gitu. Ini sebagai gambaran teman-teman aja, tapi saya akan bahasnya di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini misalkan si gas kromatografi, cara kerjanya gitu ya. Alatnya nanti kalau kamu lihat kamu malah gumun, jadi saya cuma ngelihatin cara kerjanya dulu aja. Nah, di mana misalkan ada suatu mixture yang warnanya adalah hijau, merah, dan biru ini, maksudnya dari sini, ya, dari sampel mixture ini, bisa baca ya. Lalu diinjeksi ke dalam tanknya, gitu. Ke dalam sini nanti akan diproses. Nah di kolom, ya, masuk ke oven ini namanya. Ovennya itu nanti bentuknya kayak pipa gitu, kita nyebutnya kolom. Nah, kalau saya zoom kolomnya, nah ini lihat kolom wall atau dinding kolom. Nah, maka yang tadi mixture yang kecampur warna merah, biru, hijau, nah itu akan mulai berproses untuk dipisahkan antar senyawanya. Nah, di sini kelihatan misalkan ada warna merah dan biru dan hijau ini dia ketika di dalam kolom mulai terpisahkan, akan berkelompok sesuai dengan yang sejenisnya gitu. Misalkan kalau si hijau ini ternyata dia adalah non polar gitu, maka dia akan pelan-pelan aja gitu dan tidak akan ketempel di yang diam gitu, di fase diamnya. Nah, lalu kalau yang biru itu ternyata sifatnya adalah dia polar tapi moderate gitu, sedang-sedang aja. Dibilang non polar ya enggak, dibilang polar ya dikit gitu ya. Dia sedang-sedang aja. Nah, ini jadi satu kelompok lagi. Lalu yang ketiga, nah ini si merah, dia sangat polar. Karena polar dia tidak akan menempel gitu. Yang ketahan-tahan itu adalah yang
tidak polar. Jadi semakin polar itu semakin bagus. Makanya tadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam kromatografi adalah si polaritasnya. Bagaimana sifat polar molekulnya. Ada lagi selain gas kromatografi misalkan. Nah, ini namanya thin layer kromatografi atau bahasa Indonesia kromatografi lapis tipis. Nah, cara kerjanya gimana? Ya kurang lebih sama. Gitu. Cuma nanti yang membedakan adalah pelarutnya apa dan lain sebagainya. Gitu. Ini cara kerjanya juga. Ini kalau saya jelaskan terpulang kita isya ya. Jadi saya cicil dulu ngobrolnya. Oke, segini dulu pendahuluan kromatografinya. Semoga tidak bikin muntah ya. Ini tidak susah kok teman-teman, insya Allah. Apakah ada yang menanyakan? Tidak susah, tidak mudah. Ya benar. Oke. Nah, kegunaannya jadi misalkan nih, ini Gizi belajar gini tuh ngapain? Gitu ya. Gitu. Nah, misalkan teman-teman nanti ketika melakukan skripsi, gitu ya, melaksanakan bikin tugas akhir atau bikin skripsian, tertarik gitu ke apa namanya area menganskan gitu. Nah, salah satu caranya nanti ketika kamu mau menganalisis kandungan atau kadar antioksidannya, nah itu bisa pakai cara-cara di kromatografi ini. Nah, cara kromatografinya yang mana? Nah, itu ada macam-macam tadi. Harus kita cek dulu apa namanya, bagaimana sifat-sifat ekstrak tersebut, gitu. Polaritasnya bagaimana, gitu. Itu sih kira-kira gambarannya kenapa belajar kromatografi. Walaupun mungkin nanti teman-teman ketika kalian melakukan analisanya itu tidak sendirian gitu ya. Sudah banyak lab-lab apa namanya yang memberikan jasa cek-cek tersebut gitu. Mau analisis kromatografi, mau analisis ini itu biasanya kita tidak perlu melakukan sendiri. Tapi kalian tetap harus tahu nih teorinya itu bagaimana, cara kerjanya gimana, supaya kalian bisa menentukan kalau mau uji ini, kalau mau menganalisa zat gizi ini, pakainya uji apa, titrasi kah, kromatografi kah, gitu. Kalian paling tidak tahu teorinya. Jadi nanti ketika bikin skripsi atau bikin penelitian atau mau ikut lomba apa gitu ya, kalian udah punya dasarnya nih pemilihannya, kenapa pakai kromatografi, kenapa pakai titrasi dan lain sebagainya. Oke, segitu dari saya. Teman-teman, apakah ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau malah pusing? Ibu, saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak. Kalau mau nguji yang pigmen warna kayak misal karotenoid, antosianin, sama antosanin, klorofil itu juga termasuk dalam kromatografi nggak, Bu? Ya, bisa, betul. Dia salah satu asal muasal sebenarnya. Tadi saya nggak cerita sejarah sih. Sebenarnya ada sejarahnya, cuman ngapain juga ya saya cerita sejarah. Tadi karena kamu nanya, jadi salah satu kenapa muncul kromatografi, tadi kan kromato dari kata warna, grafi dari kata tulis gitu. Nah, pendahuluannya atau asal muasal kenapa ada kromatografi itu karena tadi pengen cek uji-uji warna pada tanaman. Asal muasalnya di situ. Nah, yang tadi Mbak Nisa sebutkan itu juga salah satu dari apa namanya jenis-jenis dari flavonoid, Mbak. Itu flavonoid itu. Nah, nanti ngomongin flavonoid, kita akan ngomongin antioksidan. Maka bisa sekali kalau mau dicek pakai si kromatografi. Nah, cuman perlu kita pelajari lagi nih si antosianin dan lain sebagainya itu bagaimana polaritasnya, bagaimana sifatnya, kira-kira fase gerak masukin sampelmu ke lab gitu. Kamu sudah tahu uji apa yang mau kamu lakukan gitu. Gitu ya Mbak Nisa. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Nih, paham berarti ya? Amin. Oke, kalau sudah cukup tidak ada pertanyaan, saya akhiri.
pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada kuliah kimia yang sore-sore banget ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk materinya, saya akan kasih setelah pertemuan selanjutnya ya, biar jadi satu PPT-nya. Oke, gitu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.